Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, pada gambar itu ada serangga yang berada di atas permukaan air. Kira-kira, mengapa serangga dapat hinggap di permukaan air? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menjelaskan dan memformulasikan tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Yang kedua, menganalisis penerapan tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang pertama yaitu tegangan permukaan zat cair. Nah, apa sih tegangan permukaan zat cair itu? Yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, berikut ini adalah gambar dari tegangan permukaan zat cair. Contohnya, pada tetes embun yang jatuh pada sarang laba-laba berbentuk bola. Selanjutnya, ada tetes air yang jatuh dari keran air mendekati bentuk bola. Nah, jadi kedua gambar ini adalah peristiwa keseharian yang mana menggunakan konsep fisika yaitu tegangan permukaan pada zat cair. Mengapa terjadi tegangan permukaan pada zat cair? Nah, pada gambar, anggaplah partikel yang di dalam zat cair ini adalah partikel A, dan partikel yang ada di permukaan ini adalah partikel B. Nah, jadi partikel A dalam zat cair itu ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel di dekatnya. Nah, sebagai hasilnya, resultan gaya pada partikel-partikel di dalam zat cair itu adalah sama dengan 0, dan di dalam zat cair tidak ada tegangan permukaan. Sedangkan partikel B itu di permukaan zat cair, hanya ditarik oleh partikel-partikel di samping dan di bawahnya, sehingga pada permukaan zat cair terjadi tarikan ke bawah. Nah, pada partikel B ini tidak ditarik oleh partikel di atasnya, karena di atas B tidak ada partikel zat cair. Sebagai hasilnya, terdapat resultan gaya berarah ke bawah yang bekerja pada permukaan zat cair. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan atas seakan-akan tertutup oleh hamparan selaput elastis yang ketat. Nah, selaput inilah yang cenderung menyusut sekuat mungkin. Oleh karena itu, sejumlah tertentu cairan itu cenderung mengambil bentuk dengan permukaan sesempit mungkin. Jadi, inilah yang kita sebut sebagai tegangan permukaan. Nah, ini adalah persamaan untuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan sama dengan F per D. Jika D-nya sama dengan 2L, maka tegangan permukaannya sama dengan F per 2L. Dengan keterangan, tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, gaya F sama dengan gaya muka pada atau menyinggung permukaan zat cair dengan satuan Newton, dan D-nya itu sama dengan panjang permukaan zat cair dengan satuan meter. Selanjutnya,
ada penerapan tegangan permukaan zat cair. Nah, tegangan permukaan air ini berhubungan dengan kemampuan air membasahi suatu benda. Semakin kecil tegangan permukaan air, semakin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Nah, hal tersebut berarti kotoran-kotoran pada benda itu lebih mudah larut dalam air. Lalu, mengapa mencuci pakaian dengan air panas itu lebih mudah dan menghasilkan cucian yang lebih bersih? Nah, jadi itu karena tegangan permukaan air itu dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu air atau semakin panas suhunya, maka semakin kecil tegangan permukaan air. Artinya apa? Semakin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Oleh karena itu, mencuci dengan air panas itu menyebabkan kotoran pada pakaian akan lebih mudah larut dan cucian akan menjadi lebih bersih. Selanjutnya, ada deterjen sintesis modern. Nah, jadi deterjen ini juga didesain untuk meningkatkan kemampuan air membasahi kotoran yang melekat pada pakaian, yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan air. Nah, contoh lain dalam keseharian itu juga dapat dilihat pada itik yang berenang di air. Nah, jadi itik ini dia berenang di air karena bulu-bulunya itu tidak basah oleh air. Jika air diberi deterjen, tegangan permukaan air itu akan berkurang dan itik yang berusaha berenang itu bulu-bulunya akan basah oleh air. Akibatnya, itik akan tenggelam. Selanjutnya ada antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka. Nah, selain memiliki daya bunuh kuman yang baik, juga memiliki tegangan permukaan yang rendah, sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh luka. Jadi, alkohol dan hampir semua antiseptik itu memiliki tegangan permukaan yang rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kapilaritas. Nah, jadi kapilaritas itu adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, jadi gejala ini juga dikenal sebagai gejala kapiler. Jadi, ini adalah gambar dari pipa kapiler dengan tabung berdiameter relatif kecil. Nah, jadi zat cair naik hingga gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, karena tegangan permukaan sama dengan berat zat cair yang diangkat. Nah, prinsip inilah yang akan menurunkan persamaan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Jadi persamaannya R sama dengan 2 gamma cos theta per rho GH, yang mana R sama dengan kenaikan atau penurunan zat cair dengan satuan meter, gamma sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, theta sama dengan sudut kontak antara zat cair dan dinding pipa, rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan H sama dengan jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Berikut ini ada penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pada sumbu lampu. Nah, jadi naiknya minyak tanah pada sumbu lampu ini. Yang kedua, ada pada peristiwa naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh. Dan yang ketiga, ada peristiwa air yang menggenang di lantai itu dapat diserap dengan kain pel. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang viskositas. Viskositas yaitu
ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi ini adalah gambar sebuah bola yang dijatuhkan ke dalam fluida kental. Nah, jadi untuk hukum Stokesnya yaitu Fs sama dengan 6V eta R dikali P. Dengan keterangan Fs sama dengan gaya gesekan Stokes dengan satuan Newton, eta sama dengan koefisien viskositas dengan satuan Newton sekon per meter pangkat 2, R sama dengan jari-jari bola dengan satuan meter, dan P sama dengan kecepatan bola dengan satuan meter per sekon. Nah, jika suatu benda yang ditemukan dalam suatu cairan pada suatu saat itu akan mempunyai kecepatan konstan, seperti pada gambar. Nah, jadi kecepatan itu disebut sebagai kecepatan terminal. Untuk kecepatan terminal dalam fluida kental itu dirumuskan P sama dengan 2R pangkat 2 dikali G per 9 eta dikali rho benda dikurang rho fluida. Selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah radius serat kayu yang berperan sebagai tabung kapiler yang akan meningkatkan getah 100 meter ke puncak kayu merah raksasa, dengan asumsi bahwa kerapatan getah adalah 1050 kg per meter kubik. Sudut kontaknya adalah 0 dan tegangan permukaannya sama dengan air, yaitu pada saat 20 derajat sebesar 0,0728 Newton per meter. Berikut pembahasannya. Diketahui, rho getah sama dengan 1050 kg per meter kubik, H sama dengan 100 meter, gamma sama dengan 0,0728 Newton per meter, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah R-nya berapa? Untuk menjawabnya, gunakan persamaan kenaikan cairan pada pipa kapiler. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Maka, jari-jari radius serat pohon yang berperan sebagai pipa kapiler itu adalah R sama dengan 2 gamma cos theta per rho GH. R sama dengan 2 dikali 0,0728 Newton per meter dikali cos 0 derajat per 1050 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 100 meter. Sehingga dihasilkan R-nya sama dengan 1,41 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi, radius serat pohon yang berperan sebagai pipa kapiler adalah sebesar 1,41 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Terakhir kesimpulan. Nah, pada di awal tadi ada pertanyaan, kenapa serangga dapat hinggap di permukaan air? Nah, jadi jawabannya karena ada tegangan permukaan pada permukaan air itu. Nah, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Selanjutnya ada kapilaritas, yaitu gejala turun atau naiknya zat cair dalam pipa kapiler. Lalu terakhir ada viskositas, yaitu ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.